Hai guys, gue Detektif Masker. Pada video kali ini gue akan menceritakan sebuah kejadian misterius yang banyak terjadi di segitiga Alaska. Alaska, a vast remote wilderness twice the size of Texas. There are dangerous, unpredictable forces at work here. In one of the most mysterious corners of the globe. Alaska, sebagian besar orang mengenalnya dengan negeri yang sangat jauh dan dingin. Negeri ini hanya diisi hutan yang lebat dan hamparan salju yang luas, serta pegunungan yang besar dan panjang. Wilayah Alaska ini sebenarnya milik negara Rusia, namun dijual ke Amerika karena alasan tertentu. Dan kalau kalian ingin mengetahuinya lebih lanjut, kalian bisa googling untuk mengetahuinya. Alaska ini menyimpan misteri yang sampai saat ini belum terungkap sama sekali. Jadi di balik letak geografisnya, ada hal yang sangat menyeramkan dan tidak banyak orang mengetahuinya. Lalu ada juga misteri yang sampai saat ini belum terungkap, yaitu segitiga Alaska yang telah memakan banyak korban. Dan menurut data statistik, segitiga Alaska ini telah memakan korban jiwa hingga 67.000 kasus. Orang yang telah hilang sejak tahun 1988 tanpa ada alasan yang jelas. Dan jika dihitung, setiap tahunnya ada 2.000-an kasus orang hilang. Korban hilang ini hilang begitu saja tanpa jejak dan bekas. Alaska ini berada di 3 titik, yaitu di kota Juneau, kota Anchorage, dan yang terakhir adalah kota Barrow. Di sini kalian bertanya kan, kenapa bisa disebut segitiga? Jadi ini baru disadari berbentuk seperti 3 segitiga yang membentang di 3 kota tersebut akibat terjadi suatu peristiwa besar pada tahun 1972, yaitu hilangnya politisi terkenal Amerika bernama Hal Box bersama rekan-rekan dari partainya. Hal Box ini terbang dari kota Anchorage menuju kota Juneau, dan anehnya penerbangan tersebut lenyap tanpa jejak dan tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Bahkan Amerika Serikat pun telah memerintahkan pencarian besar-besaran terhadap rombongan pesawat Hal Box tersebut dan rekan-rekannya selama 39 hari. Dan seperti yang gue bilang di awal tadi, pencarian ini tidak pernah membuahkan hasil, dan Hal Box beserta rekan-rekannya sudah tidak pernah ditemukan sampai saat ini. Kemudian setelah kasus ini tidak terpecahkan, masih banyak teori konspirasi dan teori yang beredar. Salah satunya adalah legenda suku Tlingit dan Tsimshian, di mana suku ini merupakan suku asli penduduk Alaska. Dan banyak pihak yang bilang kalau segitiga Alaska ini merupakan tempat tinggal makhluk gaib yang bernama Kustaka, yang dipercayai oleh penduduk sekitar Alaska sebagai suatu makhluk penjaga di daerah Alaska ini. Makhluk yang bernama Kustaka ini sebenarnya adalah makhluk jadi-jadian yang bisa berubah wujud menjadi manusia, serta bisa berubah lagi menjadi aneh seperti serigala. Kustaka ini mempunyai kekuatan untuk mengelabui orang lain untuk membawa ajalnya. Selain teori suku Tlingit dan Tsimshian serta Kustaka, ada juga teori tentang piramida hitam di bawah tanah. Di Alaska baru-baru ini ada sebuah tim penjelajah kecil yang baru saja mengumumkan bahwa mereka mengklaim telah menemukan 2 piramida kuno yang disebut sebagai piramida hitam di wilayah Alaska. Jadi menurut para ahli geologi, piramida hitam tersebut mereka temukan di bawah salju Alaska, dan piramida ini berukuran lebih besar daripada piramida di Mesir. Piramida hitam ini berkaitan dengan dewa-dewa manusia di zaman purba dahulu kala, dan ada juga yang mengatakan bahwa piramida Alaska ini adalah hoax atau tipuan. Kemudian masih ke teori piramida hitam. Teori tersebut pertama kali dilaporkan oleh seorang jurnalis yang menyukai hal-hal yang berbau mistis dan konspirasi, yaitu Linda Moulton Howe, yang menemukan piramida hitam itu terkubur sekitar 50 mil dari Gunung McKinley. Linda melaporkan bahwa benda itu nampak sangat tua di ketinggian 1150 kaki. Kemudian di balik teori piramida hitam tersebut, yang sebenarnya teori piramida tersebut masih diragukan kebenarannya dan tidak dapat dibuktikan sampai saat ini. Kemudian teori selanjutnya yang paling masuk akal adalah teori tentang gelombang elektromagnetik, di mana di segitiga Alaska terdapat
gelombang elektromagnetik yang bisa membuat seseorang berhalusinasi. Jadi teori ini menggambarkan bahwa siapa saja yang berada dalam daerah tersebut dia akan mengalami halusinasi dan hilang kesadaran, serta sangat berpengaruh bagi benda-benda dan komponen elektronik yang melewati daerah tersebut, seperti komponen kompas, kemudian alat navigasi pada pesawat maupun kapal dan lain sebagainya yang dapat kurang berfungsi apabila melewati daerah tersebut, sehingga menyebabkan hilang kendali dan akhirnya terjadi kecelakaan. Dan dari semua teori tersebut, teori elektromagnetik inilah yang paling dipercaya oleh beberapa pakar dan hampir mayoritas masyarakat di dunia serta Amerika Serikat secara khusus. Mungkin ini yang dapat gue sampaikan, kurang lebihnya gue mohon maaf. Jika kalian ingin gue untuk menceritakan sebuah kasus misterius lainnya, bisa DM gue di Facebook @detektifmasker, dan gue juga ada di Instagram @detektif.masker.